Halo sahabat LAN, di sini saya IS akan kembali memberikan materi tentang P4GN yang tentunya sangat perlu untuk diketahui. Jadi, mari kita mulai. Indonesia darurat narkoba. Presiden RI Joko Widodo berkata, "Saya ingin ada langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, lebih berani lagi, lebih gila lagi, yang lebih komprehensif dan dilakukan secara terpadu." Faktor pendorong mengapa tingkat penyalahgunaan narkoba yang sangat tinggi karena ada beberapa faktor, di antaranya perbedaan harga jual yang sangat signifikan, angka pengangguran yang sangat tinggi, mudah sekali untuk merekrut kurir, biaya merekrut kurir murah, jumlah pemakai narkoba lebih dari 89.000 orang menurut survei dari BNN, dan bisnis yang sangat menguntungkan. Apakah narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari NAR, narkotika, ko, psikotropika, dan ba, bahan adiktif. Narkoba memiliki jenis yang berbeda-beda. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa jenis narkoba yang ada di Indonesia. Yang pertama, ganja. Karakteristik ganja menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu yang lama. Bentuk ganja seperti daun kering atau cairan yang lengket. Efek atau bahayanya bisa menurunkan keterampilan motorik, peningkatan denyut jantung, rasa gelisah dan panik, perubahan persepsi tentang ruang dan waktu, depresi, halusinasi, rasa ketakutan dan agresif. Komplikasi kesehatan pada daerah pernafasan, sistem peredaran darah dan kanker. Berikut ini beberapa foto ganja. Kalian bisa melihatnya, seperti inilah bentuk ganja. Yang kedua, sabu-sabu. Sebenarnya, karakteristik sabu-sabu bentuknya itu berupa kristal dan cairan yang mudah larut ke dalam alkohol dan air dengan bantuan alat atau biasa disebut dengan bong. Efek atau bahayanya menimbulkan perasaan melayang, sementara berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan yang luar biasa. Aktivitas tubuh dipercepat berlebihan. Penggunaan sabu-sabu yang lama akan merusak tubuh, bahkan kematian akibat overdosis. Pada mata akan melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat karena sangat mengerikan. Pada otak akan menyebabkan depresi, kepanikan, dan kecemasan yang berlebihan. Dan juga dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Pada kulit, pembuluh darah akan mengalami panas berlebihan dan pecah. Berikut ini adalah gambar dari sabu-sabu. Kalian bisa lihat sendiri bentuknya seperti butiran pasir ya. Yang ketiga, ekstasi. Sebenarnya, karakteristik ekstasi yaitu bentuknya berupa tablet dan kapsul yang berwarna-warni. Cara penggunaannya ditelan secara langsung. Efek sampingnya adalah mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas maksimum. Efek atau bahaya menggunakannya adalah gerakan tak terkontrol, mual dan muntah, serta sakit kepala, hilang selera makan, dan rasa haus yang berlebihan. Kematian terjadi karena tidak seimbangnya cairan tubuh, baik karena dehidrasi ataupun terlalu banyak cairan. Menimbulkan kerusakan otak yang permanen, peningkatan detak jantung, dan tekanan darah. Rasa senang yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, dan setelah efek di atas biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas, dan depresi yang dapat berlangsung selama beberapa hari. Nah, berikut ini adalah gambar dari ekstasi. Yang keempat adalah putau. Karakteristik putau merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Putau berbentuk serbuk putih dengan rasa yang pahit. Cara penggunaannya dapat disuntik, dihirup, atau dimakan. Efek bahayanya menimbulkan rasa kantuk, lesu, jalan mengambang, dan rasa senang yang berlebihan. Bila berhenti mengkonsumsinya, akan menimbulkan rasa sakit, kejang-kejang, kram perut, muntah-muntah, mata berair, hidung berlendir, hingga hilang nafsu makan dan kehilangan cairan tubuh. Berikut ini gambar putau. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam fase darurat narkoba. Di antaranya, daya rusak.
Daya rusak narkoba lebih serius dibanding korupsi dan terorisme, karena merusak otak yang tidak ada jaminan sembuh. Yang kedua, aparat terjerat. Seluruh lapisan masyarakat telah terkontaminasi narkoba. Yang ketiga, potensi pasar. Penduduk Indonesia ada sekitar 250 juta jiwa sebagai pasar potensial narkoba. Penyalahguna narkoba di Indonesia ada sekitar 5 juta orang. Wilayah sebaran. Narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok kerugian jiwa dan material anak-anak. Diperkirakan 40-50 orang meninggal dunia per hari karena narkoba, atau potensi lost generation, dan kerugian akibat penyalahgunaan narkoba kurang lebih 63,1 triliun rupiah. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Di antaranya yang termasuk ke dalam psikotropika adalah sedatin atau pil BK, Lexotan, metilfenidat, rohypnol, fenobarbital, megadon, flunitrazepam, valium, mandrax, fensiklidin, erimin 5, dumolid. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar dari obat-obatan terlarang tadi. Nah, baru-baru ini juga muncul narkoba jenis baru yaitu dodol ganja. Dodol ganja ini lumayan populer di daerah Aceh karena memang pembuatannya berasal dari sana. Dampak negatif narkoba. Ini yang akan terjadi jika kamu menggunakan narkoba. Yang pertama, organ tubuh menjadi rusak. Narkoba bisa mengakibatkan banyak gangguan dan kerusakan organ tubuh, sehingga tidak berfungsi dengan optimal. Yang kedua, perubahan sikap dan mental. Mengalami kegelisahan berlebih, lemahnya motivasi belajar, dan bekerja. Juga cenderung bersikap antisosial. Yang ketiga, masa depan suram. Kesempatan belajar hilang akibat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi. Yang keempat, berpotensi terjerumus dalam tindak kriminal. Pecandu narkoba berpotensi melakukan tindak kejahatan, kekerasan, dan pengerusakan. Yang kelima, kematian akibat overdosis. Pemakaian narkoba secara berlebihan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kematian. Pidana penjara hingga vonis mati. Terpidana akan dipenjara hingga vonis mati jika terbukti menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba. Usia remaja merupakan usia yang rentan terjerumus penyalahgunaan. Lalu, bagaimana cara remaja menghindari narkoba? Ini tipsnya. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Bergaulah dengan teman-teman yang memiliki perilaku baik. Yang kedua, selesaikan masalah Anda. Hindari karakter pribadi yang menjadikan narkoba sebagai pelarian atas setiap masalah. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Nasihat orang tua pada dasarnya untuk kebaikan anak sendiri. Fokus pada hal-hal positif. Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi-hobi yang membentengi diri dengan agama. Agama dapat menjauhkanmu dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri seperti narkoba. Ingat masa depan. Dampak buruk narkoba dapat merusak cita-cita yang sudah dirancang untuk masa depan kalian. Hindari keluyuran malam. Pergaulan bebas di malam hari menyebabkan tingginya perilaku menyimpang bagi remaja. Jangan pernah mencoba. Sekali mencoba narkoba, kamu akan sulit untuk berhenti dan akan terus kecanduan. Jangan takut kehilangan teman. Karena teman yang baik tidak akan mengajak menggunakan narkoba. Nikmati kebersamaan dalam keluarga. Pengawasan keluarga dapat membantu mencegah kamu terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Menurut UUD nomor 35 tahun 2009 pasal 54, penggunaan narkotika terbagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika. Mereka adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan karena dibujuk, diperdaya, dan atau bahkan diancam untuk menggunakan narkoba. Kemudian, peran serta masyarakat pada pasal 104. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika. Dan juga ada pasal 105, yaitu masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, dan preskursor narkotika. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di lain kesempatan, di lain video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.